Selamat malam Pak. Ya, selamat malam, monggo. Terima kasih buat Bapak yang sudah meluangkan waktu buat kami untuk melakukan wawancara ini. Ya, Jadi langsung saja ya Pak ke pertanyaan-pertanyaan untuk wawancaranya. Yang pertama yaitu bagaimana awal mula angkringan Supermoto ini berdiri ya Pak? berdirinya dari awal mula ya. Iya. Awal mula itu eh, dari usaha, pengen usaha sendiri, ngapain. Nah, sampai dari usaha sendiri kayak restoran. Oke, berarti awal mulanya berasal dari inisiatif Nah, sendiri inisiatif, gitu ya Pak? nah itu maksudnya. Oke, terus kenapa Bapak memilih konsep angkringan ya Pak? Kenapa nggak buka warung makan yang lain gitu selain angkringan? Kalau angkringan itu apa namanya, nggak terlalu dananya, Modal modal nggak terlalu tinggi, yang penting berjalan yang penting. kecil-kecilan lah. Yang penting kan usaha nggak perlu besar-besar, yang penting kecilan-kecilan dulu. Oke, baik Pak. Eh, terus untuk jam operasional angkringan ini dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Jam Kayak operasional itu ready-nya jam 5, itu sampainya itu tergantung tergantung pelanggan, konsumen sama orangnya. jadi nggak menentu ya Pak Nggak tikupnya. menentu. Kemudian bagaimana proses dari bahan baku sampai makanan disajikan ke pelanggan itu bagaimana ya Pak? Ya, prosesnya sama aja sih, sama aja prosesnya itu apa ya, prosesnya itu kita Dari ngikuti pelanggan lah, pelanggannya pengen yang ini, kita mengikuti pelanggan oh pengennya berarti apa pelanggannya. ikuti pelanggan itu minatnya Minatnya banyaknya seperti apa nggak gitu Pak. ngikuti diri sendiri, ngikuti pelanggan aja. Terus ini Pak, kayak usaha Bapak ini sekarang apakah sudah ada pencatatan kas atau laporan keuangan harian ya Pak? Kalau catatan harian itu otomatis ada, tapi nggak semuanya bisa catat. Tapi yang dicatat itu pemasukan, nanti keluarnya itu untuk beli barang-barangnya itu. Kalau bisa itu ya sama lah, intinya sama, nggak usah pakai untung banyak, yang penting sama dulu itu. Yang sama dulu ya Pak. Nah, Kemudian ini Pak, angkringan Supermoto ini apakah sudah ada visi dan misi yang sudah tertulis itu Pak? kalau visi dan misinya itu ya cuma rencana. Kalau terus kita pengen mengembangkan untuk angkringan, tapi kan baru rencana. Tapi kan kalau rencana kan apa ya, keinginan lah, keinginan itu ada. Nah, kayak Bapak ini menginginkan usaha angkringan ini yang seperti apa gitu Pak? Ya kalau angkringan itu ya, ya apa ya, yang rame lah, ya, yang Suasana peminatnya, nyaman gitu. soalnya nyaman, terus peminatnya banyak. Nah, kalau boleh tahu Pak, eh, cita-cita Bapak untuk usaha ini ke depannya itu seperti apa gitu Pak? Cita-cita usahanya ya pengen sukses sih. Sukses Ya, di usaha angkringan usaha Supermoto ini angkringan ya ya, Pak? ya, nggak usah terlalu mulu-mulu. Oke Pak. Yang penting dinikmati, dijalani. Terus bagaimana persaingan usaha angkringan ini Pak dengan warung-warung yang sejenis sama konsep angkringan gitu? Wah, kalau apa itu, Persaingan. saingan itu pasti ada. Saingan itu kan menarik pelanggan, nanti ya main dinikmati aja. Ada pelanggan, nggak ada pelanggan, dinikmati pasti ada. Saling mencari keunggulan tersendiri. Nah, keunggulan sendiri pasti ada. Nggak ada yang nggak unggul itu, pasti ada yang Oke Pak. Eh, kemudian
ada nggak sih Pak pengaruh dari aplikasi ojek online atau platform pesan antar terhadap usaha ini tuh Pak? Kalau itu ya jelas pengaruh, Pengaruh ya Pak. pengaruh. Kemudian kendala terbesar yang dirasakan dari luar usaha Pak, misalnya harga bahan baku atau cuaca gitu Pak. Ya itu pasti itu Pasti ya Pak. bahan baku. Kalau angkringan kan misalnya ya bahan bakunya mahal ya toh, Betul Pak. sebetulnya nggak mahal toh, terus tahu-tahu mahal kan naik kan. Nah terus sini jualnya mau naikkan ya juga nggak enak toh, harusnya Oke ya. tetap sama gitu terus. Ini gimana caranya kita bisa menutupi kemahalan itu belinya, nanti dialihkan yang satunya, misalnya satunya ini nanti yang satunya naik tapi nggak naik, tapi naiknya dikit gitu, menyesuaikan. Nah, iya, Pak. Nah, untuk selanjutnya tuh kelebihan atau keunikan angkringan Supermoto ini apa ya Pak dibanding tempat-tempat lain? Kalau keunggulan ya, Betul kan? Atau keunikan gitu. keunikan keunggulan. Kalau keunggulan itu yang jelas itu untuk semua kalangan maksudnya kalangan ke bawah sama apa tinggi ya itu bisa merapat atau apa gitu loh. Seperti angkringan apa namanya angkringan Supermoto ini termasuk keunikan ya Pak ya. Nah itu Terutama familiar buat anak-anak motor gitu. anak motor. Kemudian dari sisi kelemahan mungkin Pak atau apa yang masih perlu diperbaiki itu Pak ada. Kalau kelemahan berarti itu pasti ada. Itu kemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran itu pasti. Pasti gitu Pak. Nah, itu kan. Tuh. Nah, terus usaha Bapak ini apakah ini ya Pak sudah menggunakan teknologi seperti aplikasi aplikasi kasir gitu Pak? Sementara belum, karena kan cuma angkringan, paling ya cuma aplikasi biasa Manual gitu Pak ya, manual. pencatatan secara manual. Manual. Tapi kalau seperti media sosial gitu Pak untuk promosi udah ada berarti Pak? Nah itu udah ada, harus itu karena sekarang kan yang di nomor satu kan media, itu Betul, harus itu promosikan gitu. betul Pak. Kemudian misal ya Pak, kalau ada bantuan dari segi sistem atau teknologi, apa yang Bapak harapkan bisa dibantu? Teknologi. Misalnya kayak ada aplikasi pencatatan keuangan itu Pak, atau Ya itu yang perlu perlu juga itu, gitu Pak, nggak perlu, tapi ya apa ya, yang mudah dipahami gitu Pak mudah pahami aplikasinya. lah intinya. Eh, Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan ceritanya untuk usaha angkringan Supermoto ini. Oke, sama-sama. Jadi